Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emira Inosadani. Saya akan menjelaskan buku Old English Literature karya Daniel Donoghue yang memiliki 135 halaman dan 5 bagian. Yang pertama, literatur Anglo-Saxon meliputi literatur yang ditulis dalam Anglo-Saxon selama 600 tahun. Periode Anglo-Saxon di Inggris dari pertengahan abad ke-5 hingga penaklukan Norman pada tahun 1066. Karya-karya ini termasuk genre puisi epik, biografi, khotbah, alkitab terjemahan, karya hukum, kronik, teka-teki, dan lain-lain. Secara keseluruhan, ada sekitar 400 manuskrip yang masih hidup dari periode tersebut. Selanjutnya, puisi Inggris kuno terdiri dari dua jenis, yaitu pra-Kristen Germanik yang heroik dan Kristen. Puisi mewakili jumlah terkecil dari teks Inggris kuno yang masih hidup, tetapi budaya Anglo-Saxon memiliki tradisi yang kaya akan cerita lisan. Hanya sedikit yang bertahan dalam bentuk tulisan, yaitu meliputi para penyair, menjaga umat manusia, puisi heroik, puisi elegiak, puisi Kristen, Tuhan yang kekal, dan puisi klasik-klasik Latin. Prosa bahasa Inggris kuno. Jumlahnya yang bertahan jauh lebih besar dari jumlah puisi. Mayoritas prosa yang masih ada adalah khotbah dan terjemahan Latin dari karya keagamaan. Pertama kali muncul pada abad ke-9 dan terus direkam hingga abad ke-12. Selanjutnya, penulisan sejarah. Sastra Inggris kuno tidak hilang pada 1066 dengan penaklukan Norman. Banyak khotbah dan karya terus dibaca dan digunakan sebagian atau seluruhnya hingga abad ke-14. Pada abad ke-17, dimulailah tradisi kamus dan rujukan kamus Inggris kuno. Sastra Inggris kuno memiliki pengaruh sastra modern. Yang selanjutnya, sastra Renaissance. Sastra Renaissance adalah gerakan budaya dan artistik yang berasal dari awal abad ke-16 hingga 17. Periode modern awal. Periode modern awal atau era Elizabeth melihat banyak literatur terutama di bidang drama, yang meliputi sastra Jacobin, Caroline and sastra Cromwellian, dan sastra restorasi. Abad ke-18, yaitu abad ke-18, sastra Eropa di abad ke-18. Abad ke-18 adalah zaman pencerahan dan literatur mengeksplorasi tema pergolakan sosial, pembalikan status pribadi, sindiran politik, eksplorasi geografis, dan perbandingan antara keadaan alamiah manusia dengan keadaan manusia yang seharusnya beradab. Selanjutnya, romantisme. Romantisme telah digunakan untuk merujuk pada seniman, penyair, penulis, musisi tertentu, serta pemikir politik, filosofis, dan sosial dari akhir abad ke-18 dan awal hingga pertengahan abad ke-19. Selanjutnya, sastra Victoria. Sastra Victoria adalah sastra yang diproduksi pada masa pemerintahan Ratu Victoria pada tahun 1837 sampai 1901 dan sesuai dengan era Victoria. Ini membentuk hubungan dan transisi antara penulis periode romantis dan literatur yang sangat berbeda dari abad ke-20. Abad ke-19 melihat novel menjadi bentuk sastra terkemuka dalam bahasa Inggris. Gaya novel Victoria cenderung memiliki sifat yang fiksi. Era Victoria cenderung memiliki sifat yang membaik dengan pelajaran moral sentral di hati, serta menginformasikan pembaca bagaimana menjadi seorang Victoria yang baik. Sastra lainnya meliputi bacaan anak-anak, puisi dan drama, pengaruh kekaisaran, ilmu pengetahuan dan penemuan, dan sastra supranatural dan fantastis. Pengaruh sastra Victoria. Masalah dengan klasifikasi serta Victoria adalah perbedaan besar antara karya-karya awal periode dan karya yang lebih banyak memiliki kesamaan dengan para penulis Edwardian yang banyak menulis mengekangi kesenjangan ini. Modernisme
memiliki dua karakteristik, yaitu karakteristik formal yang meliputi formulir terbuka, free verse, narasi terputus-putus, juxtaposition, intertekstualitas, dan kiasan klasik. Yang kedua, karakteristik tematik meliputi kerusakan norma sosial dan jaminan budaya, dislokasi makna dan makna konteks normalnya, lalu valorisasi individu yang putus asa dalam menghadapi masa depan yang tidak terkendali, dan penolakan sejarah yang menggantikan masa lalu yang mistis. Yang terakhir, sastra pasca modern. Istilah sastra postmodern digunakan menggambarkan kecenderungan tertentu dalam sastra pasca Perang Dunia Kedua. Keduanya merupakan kelanjutan dari eksperimen yang diperjuangkan oleh para penulis periode modernis dan reaksi terhadap ide-ide pencerahan yang bersifat dalam literatur modernis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang buku Old English Literature, yang menurut saya buku ini menjelaskan tentang sejarah-sejarah, tentang referensi tentang buku bahasa Inggris kuno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.